Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDN Negeri 1 Bejogan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Pak Guru akan membawakan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Semoga kalian dimanapun berada dapat menyimaknya dengan baik ya. Di pelajaran kali ini, kelas 5, bab 5 tentang Fathu Mekah dan Haji Wada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya Ka'bah. Ada yang tahu Ka'bah ada di mana, anak-anak? Ya, betul sekali. Ka'bah ada di kota Mekah. Ayo kita amati bersama gambar di bawah sini. Ada Ka'bah yang dikelilingi oleh umat manusia, jutaan umat Islam di seluruh dunia. Di dalam Masjidil Haram terdapat Ka'bah yang bisa kalian saksikan di sini. Kamu tahu apa tidak anak-anak, kita sholat menghadap kemana? Ya, betul sekali. Kita menghadap ke kiblat. Ya, kita melaksanakan sholat menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah yang di kota Mekah tadi. Ka'bah di waktu Rasulullah tidak seindah sekarang. Bahkan dulu Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala patung atau ukiran-ukiran orang kafir Quraisy. Hingga saatnya kembali berhasil direbut oleh Rasulullah yang dinamakan dengan peristiwa Fathu Makkah. Fathu Mekah di sini artinya adalah membuka kota Mekah. Didahulukan di materi kali ini, Fathu Mekah adalah terjadi pada tahun 6 Hijriah atau 6 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalian tahu ya anak-anak bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun ketika Nabi Muhammad akan kembali ke kelahirannya yaitu kota Mekah, dilarang oleh kaum Quraisy, dilarang oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Apa anak-anak? Namanya perjanjian Hudaybiyah. Baik, Pak Guru jelaskan isi perjanjian Hudaybiyah pada zaman Rasulullah SAW. Isinya pertama adalah pengikut Nabi Muhammad SAW tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah, pengikut Nabi Muhammad itu tidak boleh umroh. Ya. Selanjutnya, nomor 2, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Perjanjian ini menghentikan yang namanya pertikaian di kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nomor 3,
Pengikut Nabi Muhammad SAW yang ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung ke kaum Quraisy. Di isi perjanjian ini selanjutnya adalah menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nomor 5, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah SAW atau dengan kaum Quraisy Makkah. Di 5 garis besar, perjanjian Hudaybiyah ini sangat membantu kaum muslimin dan pengikut Nabi Muhammad untuk bisa masuk ke dalam kota Makkah. Ya, di dalam Fathu Mekah ini anak-anak dan perjanjian Hudaybiyah ini yang artinya tadi apa? Fathu Mekah adalah membuka kota Mekah. Perjanjian Rasulullah SAW ternyata sudah siap mengumpulkan 10.000 pasukan untuk mengepung, untuk membuka gerbangnya kota Mekah. Namun Rasulullah SAW melarang pasukan untuk menyakiti musuh-musuhnya. Selanjutnya, sesampainya Rasulullah SAW dan ribuan pasukan dari Madinah ke Mekah, bukannya membunuh musuh ya ataupun menyakiti, justru beliau Nabi Muhammad memaafkan semuanya sehingga kaum Quraisy berbondong-bondong ke dalam Islam. Ya, inilah namanya perjanjian Hudaybiyah dan peristiwa Fathu Mekah. Ya, kita semua dapat melihat orang Islam berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Bisa dilihat di dalam surat An-Nasr, ya, anak-anak semua. Selanjutnya, Pak Guru akan membahas tentang Haji Wada. Haji Wada ada yang tahu anak-anak? Belum tahu ya. Ternyata Haji Wada itu haji yang di dalamnya ada peristiwa terakhir atau peristiwa yang di dalamnya sangat bersedih atau kisah yang sangat sedih yang kita alami, umat Islam alami di dunia. Ya, dijelaskan bahwa Haji Wada yaitu haji perpisahan, haji yang terakhir dilaksanakan Rasulullah SAW sebelum wafatnya baginda Nabi atau meninggal dunianya beliau. Di bulan Dzulqa'dah Rasulullah SAW dikisahkan bahwa beliau berangkat menuju Mekah untuk haji bersama 30.000 rombongan umatnya. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW berkhutbah atau berpidato, ya, berpesan kepada seluruh umat Islam di sana, di seluruh rombongan di sana, ya. Di Haji Wada ini juga peristiwa Rasulullah berpesan yang di dalamnya adalah, aku tinggalkan 2 petunjuk untuk kalian wahai umatku. Berpegang teguhlah terhadap keduanya, maka kalian semua akan terhindar dari kesalahan. Ya, ternyata di dalam kedua pesan tersebut beliau memberikan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang kita pegang teguh erat sampai saat ini. Selanjutnya, setelah Haji Wada selesai, Nabi Muhammad SAW
kembali ke Madinah, tak lama kemudian Nabi Muhammad sakit. Ya, setelah peristiwa haji, Nabi Muhammad pulang kembali ke kota Madinah, dan saat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menjemput beliau. Beliau meninggal dunia di usia 63 tahun. Sungguh-sungguh senantiasa bersedih seluruh umat Islam di dalam tahun ini ya anak-anak, karena beliau meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, dan seluruh umat Islam di dunia sangat bersedih. Seluruh makhluk sealam semesta berduka kehilangan manusia yang sangat mulia, yang akhlaknya sangat mulia. Selanjutnya kita akan mendapatkan hikmah di dalam kisah kedua yang Pak Guru jelaskan tadi. Kisah tadi adalah kisah Fathu Mekah dan kisah perjanjian Hudaybiyah, lalu ada perjanjian atau pidato Rasulullah, yakni haji wa'da, haji perpisahan. Di dalam hikmah kisah yang terkandung, kita akan menepati janji kepada siapapun. Ya, kita tidak boleh berbohong karena janji itu adalah hutang. Selanjutnya, menebar kasih sayang kepada semua makhluk di dunia. Kalian harus juga rendah hati kepada sesama manusia, persaudaraan yang kuat kepada sesama manusia. Umat Islam selalu adalah agama yang sempurna. Semoga kita dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga kelas 5 SD Negeri 1 Bejokol mendapatkan hikmah di dalam kisahnya. Semangat selalu anak-anak. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Pak Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.